Salah satu tanda kiamat yang besar adalah munculnya Imam Mahdi. Ahlussunnah memahami Imam Mahdi sebagai berikut. Di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari Ahlul Bait, dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah memberikan kekuatan kepada agama Islam dengannya. Artinya dengan munculnya Imam Mahdi ini, agama Islam tegak dan menjadi izzah, mulia agama ini. Dia memerintah selama 7 tahun, memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan kezaliman. Umat di zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujan, dan dilimpahkan harta yang sangat banyak. Orang ini mempunyai nama seperti nama Rasulullah SAW. Demikian pula nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah SAW. Jadi namanya adalah Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Jadi namanya nama Rasulullah Muhammad atau Ahmad. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Dia keturunan dari Fatimah binti Muhammad, dari anaknya yaitu Hasan bin Ali, bukan dari Husain. Dari keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, bukan dari Husain. Di antara ciri fisiknya adalah lebar dahinya dan mancung hidungnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-Mahdi akan muncul dari arah timur. Artinya Mahdi ini maksudnya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ini akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdab Samira sebagaimana disangka oleh kaum Syiah Rafidah. Jadi Syiah Rafidah itu mereka punya Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari, dan ini dari keturunan Husain bin Ali, yang menurut mereka masuk goa masih kecil, sekitar tahun 250-an. Itu ditunggu oleh orang Syiah sampai hari ini. Ini kan satu kebodohan. Makanya Ibnu Katsir mengatakan begini, mereka menunggu sampai sekarang, artinya zamannya Ibnu Katsir ini, berarti sudah berlalu kurang lebih 500 tahun. Kan masuknya 250-an. Ibnu Katsir itu wafat tahun 774 Hijriah. Ya, sudah 500 tahun ditunggu oleh mereka. Mereka menunggu sampai sekarang, artinya zamannya Ibnu Katsir. Padahal persangkaan mereka itulah igawan semata, pemikiran yang sangat lemah dan gila yang dimasukkan oleh syaitan. Persangkaan mereka tidak punya alasan baik dari Al-Quran maupun Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Bagaimana orang masuk ke goa ditunggu nanti akan keluar sebagai Imam Mahdi Muntadhar? Ini sudah mustahil, nggak masuk akal ya. Baik dari Quran Sunnah nggak ada. Jadi yang mereka tunggu itu juga beda dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi, karena namanya Muhammad bin Hasan. Kalau ini kan namanya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Ini Muhammad bin Hasan Al-Askari, dan juga jalurnya kata mereka keturunan dari Husain bin Ali, karena imam-imam Syiah itu jalurnya dari Husain bin Ali. Orang Syiah nggak mau pakai Hasan, karena Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah tahun 40 Hijriah, maka mereka benci kepada Hasan radhiyallahu an. Ini cucunya Nabi Hasan dan Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, imam-imam mereka itu, kata mereka itu dari keturunan Husain, sedangkan ini dari keturunan Hasan.
Imam Mahdi Al-Muntadhar. Dan Imam Mahdi ini keberadaannya nanti akan datang dia. Artinya bersamaan dengan Dajjal dan juga bersama dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi ini datangnya atau adanya atau munculnya di saat munculnya Dajjal. Udah di akhir-akhir kemunculan Dajjal datang Imam Mahdi. Kemudian setelah itu turun Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Itu tugasnya Nabi Isa. Dan hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir. Hadisnya mutawatir. Diriwayatkan dari banyak sahabat. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr ini sudah menulis tentang masalah Imam Mahdi Al-Muntadhar ini sejak 50 tahun yang lalu. Waktu di awal-awal berdirinya Jamiah Islamiyah Madinah, di awal-awal beliau kuliah di sana. Setelah lulus menulis kitab namanya Aqidah Ahli Sunnah wal Athar fil Mahdi Al-Muntadhar. Aqidah Ahli Sunnah wal Athar fil Mahdi Al-Muntadhar, yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Beliau kumpulkan semua hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi, dan beliau jelaskan ini riwayatnya banyak dari puluhan sahabat beliau sebutkan. Dan akidah ini ditulis oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar, karena untuk membantah kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, di antara membantah firqah Syiah yang mereka mengatakan Mahdi itu dari keturunannya Husain bin Ali. Juga membantah kelompok yang lain dari kelompok-kelompok yang sesat yang mengatakan Mahdi itu tidak ada kecuali Isa. Ada memang riwayat yang menyebutkan la Mahdiya illa Isa bin Maryam, tidak ada Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tapi hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Ada 3 ilat hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, tapi hadis ini adalah mungkar. Sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Syekh Albani memasukkan dalam kitabnya Silsilah Hadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah di juz yang pertama bahwa hadis ini mungkar. Hadis tentang Mahdi ini mutawatir. Kurang lebih diriwayatkan lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan, mutawatir. Dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, dan yang lainnya banyak sekali. Dan diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis, kalau dikumpulkan ia 36 kitab hadis yang memuat tentang hadis-hadis Imam Mahdi Al-Muntadhar. Meskipun Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan, tapi kan hadis itu tidak hanya Bukhari dan Muslim. Meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan, tapi hadis ini sudah sahih. Sudah sahih. Mutawatir. Wajib untuk diamalkan dan wajib kita untuk mengimani yang berkaitan dengan hadis ini, yaitu hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Dan datangnya nanti akan muncul. Karena banyak orang melihat kondisi yang ada ini mengalami kesulitan, kesusahan, tekanan dari orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka tiba-tiba mengangkat Imam Mahdi. Gak bisa. Imam Mahdi ini dari keturunannya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Namanya sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Kita baca hadis-hadisnya. Di
Yang terdalil dari sunnah Nabi SAW yang sahih tentang munculnya Al-Mahdi adalah sabda Nabi SAW, yakhruju fi akhir ummati Al-Mahdi yusqihillahu al-ghaith wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sihahan wa taqthurul mashiyatu wa ta'dumul ummatu ya'ishu sab'an aw thamaniya. Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku. Artinya di akhir kehidupan umat. Artinya sudah tanda-tanda dekat kiamat ini. Allah akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Diberikan kepadanya harta yang melimpah. Semakin banyak binatang ternak. Dan pada saat itu umat semakin mulia dan ia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dikatakan sahih dan disepakati oleh Imam Ad-Dhahabi dari sahabat Abu Hurairah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kedua. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihu Allah fi lailatin. Al-Mahdi berasal dari ahlul bait. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, Al-Mahdi minna al-bait yuslihu Allah fi lailatin. Mahdi itu dari kami, berasal dari ahlul bait. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Maksudnya kata Ibnu Katsir, yuwaffiquhu wa yulhimuhu wa yurshiduhu ba'da alam yakun kadzalik. Artinya Allah memberikan taufik kepadanya, memberikan ilham, membimbingnya setelah sebelum itu bumi ini mengalami kerusakan. Artinya Allah bimbing Mahdi ini untuk memperbaiki bumi ini yang sudah rusak dalam satu malam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu malam diperbaiki bumi ini yang sudah rusak. Hadis ini sahih bahwa itu dari keturunannya Hasan. Dari Hasan bin Ali, bukan dari Husain. Karena riwayatnya banyak ini. Jadi anak Fatimah yang dimaksud adalah Hasan. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tadhhabu dunya aw la tanqadi dunya hatta yamlika al-arabu rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi." Tidak akan lenyap atau tidak akan sirna dunia ini hingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama seperti namaku. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain disebutkan nama ayahnya seperti nama ayahku. Jadi namanya sama. Yuwati'u ismu ismi wasmu abi ismu abi. Dalam Sunan Abu Daud ini. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nama ayahnya seperti nama ayahku. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bagaimana dengan kalian apabila Isa putra Maryam turun kepada kalian sedangkan imam kalian dari kalangan kalian? Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini berkaitan dengan turunnya Isa bin Maryam. Dan Nabi menyebutkan bahwa imam itu dari kalian, maksudnya Imam Mahdi. Ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi sebagai imam kaum muslimin pada waktu itu. Dan Nabi Isa bermakmum kepadanya, kepada Imam Mahdi. Nanti disebutkan bahwa Nabi Isa AS itu turun di Menara Putih di Damaskus, dan ketika itu waktu turun itu orang-orang sedang sholat subuh dan imamnya Imam Mahdi.
Disuruh Nabi Isa untuk maju jadi imam, Nabi Isa nggak mau. Nabi Isa mengatakan imamukum minkum, imam itu dari kalian. Menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak membawa syariat baru karena Nabi yang datang. Artinya seperti Nabi Isa akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi mengatakan kalau seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang ini, maka dia wajib mengikuti syariatku, wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ini hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ini akan muncul, bukan dibuat-buat. Kita tidak perlu menunggu-nunggu bahwa nanti Imam Mahdi, karena ini berkaitan dengan tanda kiamat, dan ini akan muncul ketika adanya Dajjal dan juga ketika turunnya Nabi Isa, dan hidupnya kurang lebih 7 tahun memerintah. Riwayat-riwayat Imam Mahdi ini semuanya sahih dan dimasukkan dalam kitab akidah oleh para ulama. Dan ini riwayatnya sahih, meskipun ada sebagian kelompok yang menolak tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Mahdi, tapi riwayatnya cukup bahwa ini riwayatnya mutawatir dan dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, dan mereka menyebutkan bahwa hadis ini mutawatir. Jadi orang-orang yang menolak itulah orang-orang yang nggak perlu nggak perlu dibantah, karena mereka ini sudah menyalahi nas dalil tentang tentang adanya Imam Mahdi. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi, meskipun tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim secara tafsil, tapi tidak adanya dalam riwayat Bukhari Muslim tidak menunjukkan tidak sah. Karena selain dari Bukhari Muslim diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab musnad, kitab yang lainnya, dan riwayatnya sahih mutawatir. Ada riwayat yang dhaif kita nggak pakai. Riwayat yang maudhu kita nggak pakai sebagai hujjah. Kita bicara riwayat yang sahih. Kalau bicara riwayat yang sahih semuanya mutawatir. Jadi tidak mesti bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akidah itu harus di Bukhari Muslim, tidak mesti. Selama ada riwayat yang lain yang sahih, apakah di riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah atau yang lainnya, wajib kita terima. Ini prinsip dalam kita beragama. Sebab contoh banyak, seperti hadis tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini nggak ada Bukhari Muslim, tidak ada. Ini berkaitan dengan akidah Ahlussunnah. 10 orang yang dijamin masuk surga, nggak ada dalam kitab Bukhari Muslim. Yang ada dalam kitab-kitab Sunan dan juga dalam Musnad Imam Ahmad. Begitu juga hadis tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur, nggak ada di Bukhari Muslim. Tentang nama malaikat Munkar dan Nakir juga tidak ada di Bukhari dan Muslim, tapi diriwayatkan dalam riwayat yang lain. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat penjelasan tentang masalah ini. Jadi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kita wajib membenarkan semua riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW, apakah berkaitan dengan Imam Mahdi maupun yang lainnya. Kita wajib untuk mengimani. Ya dasarnya ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya juga dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam surah An-Nisa ayat 65. Mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan dengan mereka.
Kemudian mereka tidak dapat, dalam hati mereka rasa haraj dari apa yang kau putuskan kepada mereka, dan mereka tunduk dengan tunduk-tunduknya.